الله أكبر الله أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang suara ini sampai pada Bapak Ibu sekalian. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang kami beri berbagai rahmat dan nikmat-Nya. Mudah-mudahan tadi beri kemudahan, keberkahan hidup, dan juga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hari ini kita memasuki 1 Rabiul Awal, hari pertama Rabiul Awal, mengingatkan kita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Maulid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan bahasan kajian kita, lanjutan dari bahasan yang lalu, malam yang lalu kita jelaskan bagaimana pentingnya salat di dalam mengokohkan syariat Allah. Kita jelaskan ada instruksi Gubernur Aceh nomor 1 2025 ya. Pertama tentang salat berjamaah. Apapun kegiatan kita lakukan, aktivitas, kalau sudah terdengar suara azan, kita menghentikan salat dulu berjamaah. Hentikan semua kegiatan. Yang kedua, dalam ingkup itu kita jelaskan setiap anak didik di sekolah formal sebelum mulai belajar oleh guru memberikan belajar Al-Quran 15 menit. Dan yang ketiga, penegakan pengawasan itu jalan atau tidak itu oleh Satpol PP, WH, Bupati, Wali Kota masing-masing kabupaten. Karena hanya diawasi, evaluasi, hanya arti instruksi gubernur. Tapi kalau ada monef, evaluasi,
ada pengawasan, insya Allah bisa jalan. Pak Ibu jamaah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh salat itu secara pasti ya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa pasti? Karena sudah diisyaratkan oleh Al-Quran, oleh Allah sendiri. Kalau kita melakukan salat itu dengan baik, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sesuatu yang KTI. Ayat ini harus kita pahami secara KTI, yakin kita. Makanya Bapak Ibu para pendengar sekalian, para ulama salaf, para ulama salaf sangat menekankan sesuai dengan keterangan Abdullah bin Mas'ud bahwa salat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keji, zina, membunuh, khamar, berjudi. Itu para ulama salaf, saya menekankan itu. Karena mereka mengamalkan. Seperti dijelaskan Abdullah ibnu Mas'ud, dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas dan Hasan al-Basri. Man lam tanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa mu'ada. Barang siapa, si barang kaso tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan salat yang dia lakukan, lam tazidhu, dia tidak akan bertambah dekat dengan Allah, illa bu'da, melainkan tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama pendapat para ulama salaf ini. Dipertegas lagi oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang terbiasa melakukan fahsya dan mungkar itu hanya arti salat, la qadara di salatihi, hanya manfaat salat, karena hanya truk bagayah tujuan yang ingin tercapai sesuai dengan isyarat Al-Quran, wahyu Allah, maka hana arti, hana manfaat, la kadar, hana gitu, hana kadar, berkadar, hana kadar, hana yum, hana nilai, malah li ghalabatil ma'asi ala sahibi, malah terus menerus dia melakukan maksiat, perbuatan maksiat yang keji, yang mungkar, berlawanan dengan adat, norma, kebiasaan, ya itu berlawanan, maksiat, letabu maksiat, melawan syariat Allah. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diperjelas lagi Imam Abu Aliyah menjelaskan, inna salata fiha salasu khisalin,
Sesungguhnya salat itu padanya ada tiga hal harus ada. Siapapun yang melakukan salat harus ada 3 hal. Fakullu salat la yakunu fiha syai'un hazil khilal falaisat bisalah. Menyohana pada tiap-tiap salat itu sesuatu yang 3 hal falaisat bisalati. Hana salat dia. Dihitung salatnya. Yang pertama dijelaskan harus ada al-ikhlas. Ikhlas. Benar ikhlas terkubur. Nyana ikhlas berarti falaisat bisalatin hana salat. Siban ikhlas. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu hadis Rasulullah. Jadi kalau seseorang dia menyembah Allah, beribadah seolah kan melihat Allah. Berarti ikhlas di situ. Sungguh yakin apa yang dia lakukan Allah nekalan, Allah nepantau, Allah nelihat. Kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, kita yakin Allah melihat kita. Timbullah ihsan. Karena ikhlas sungguh-sungguh. Dalam hadis kudusi disebutkan al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu man ahbabtu ilayya. Ikhlas itu adalah sebuah rahasiaku. Sirrun min sirri, sebuah rahasia Allah. Ikhlas itu Allah tempatkan di dadanya, di hati man ahbabtu ilayya, bagi orang-orang yang senantiasa mencintai rindu kepada Allah. Itu ikhlas. Mukhlishina lahuddin wa ma umiru liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan untuk menyembah Allah, melainkan mengikhlaskan diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang ikhlas kita. Anak berat, ringan. Kalau kita ikhlas kan ringan, Bapak Ibu sekalian. Di rumah, ibu-ibu, di kantor, kerja, di pasar, tijarah, dimanapun, kalau kita ikhlas, ringan jadinya. Tapi rasa berat, itu jadi tidak ikhlas, jadi berat. Kalau kita ikhlas, senang kita lakukan. Ikhlas. Karena anak ikhlas anak diterima. Itu yang pertama oleh Imam Abu Aliyah ini. Yang kedua wal khasyah. Apa itu khasyah? Rasa takut ya. Khasyah. Jadi kalau hana rasa takut, hana dia rasa was-was, raja, ya, harap, khauf, ya. Kita harap supaya apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzikrullah, dan selalu ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan fal ikhlasu ya'muruhu bil ma'ruf. Ikhlas itu menyuruh seseorang kepada yang baik, tayu kepada yang get. Itu ikhlas. Kita ajak orang melakukan yang baik. Wal khasyah tanhahu 'anil munkar. Khasyah itu kita mencegah diri kita dari yang mungkar.
Karena setiap sekalipun kecil perbuatan salah yang tidak baik kita lakukan, pasti Allah nanti memperlihatkan kepada kita sekalian di hari kiamat. Wa zikrullah zikrul Quran ya'muruhu wa yanhahu. Dengan perenungan mengingat membaca Al-Quran, kan zikir itu ya. Baca Al-Quran, seutama-utama zikir itu membaca Al-Quran. Zikrul Quran menyuruh seseorang kepada yang baik dan melarang seseorang dari hal yang tidak baik. Zikrullah. Nah ini dengan perenungan, merenung tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Alangkah indah, baik kalau kita ada terjemahan ya. Di rumah ada Al-Quran, ada terjemahan. Kita baca satu ayat, kita lihat apa maknanya, artinya, terjemahannya. Merasa lezat, merasa nikmat. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum Ibnul Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad, kitab beliau tentang Tarikul Muhafazati 'ala Shalah, sebab menjelaskan tentang orang yang meninggalkan, tidak peduli dengan waktu-waktu salat ya. Beliau mengatakan imma ayyashghalahu malahu au malakahu au riyasatahu au tijaratahu. Bisa saja orang yang melalaikan salat, tinggal salat karena beberapa faktor, karena harta, malu, karena harta, sibuk harta bisa tinggal salat. Bisa juga malakau karena kekuasaan, jabatan, pejabat, sibuk dengan tugas, kadang salat dia lupa atau tidak sering disiplin dengan salat berjamaah, kesibukan, seringnya rapat, azan, masih bicara. Padahal azan itu adalah panggilan Allah, azan itu. Kita kadang-kadang mengabaikan. Ya. Jadi saya kira belum jalan ingguk itu. Harus diawasi setiap dinas. Ketika zuhur tinggalkan pekerjaan di mejanya, turun ke musalla atau tidak. Jadi saya kira harus seperti itu. Bertegas baca, ya, bertegas. Karena itu panggilan Allah. Mimpi lewat Umar bin Khattab, Abdullah bin Zaid dilapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, oleh Umar, saya mimpi begini. Ya, Allah Akbar, terus saya la salah ilal falah. Bagus sekali kata Rasulullah. Jadi syariat. Panggil Bilal, suruh azan dan kalimat itu. Itu kalimat azan. Mimpi Umar bin Khattab dilapor kepada Rasulullah, bagus sekali. Jadi syariat Allah. Allah panggil nehoi setiap waktu makhluk dan hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Atau karena tijarah, lalai, sibuk lalai ya, dengan tijarah sebagainya. Faman syagalahu anha malahu fahuwa ma'aqarun. Ibnul Qayyim menjelaskan, barang siapa sibuk dia, tidak sempat salat karena harta, petimang harta, maka dia nanti bersama Qarun di hari kiamat. Qarun itu kan sudah sering kita dengar, Qarun itu konglomerat semasa dengan Nabi Musa alaihissalam, orang kaya,
punya kekayaan, banyak sekali gudang hartanya. Entah dari mana Allah memberikan, Allahu a'lam. Sehingga diisyaratkan Al-Quran, kunci gudang itu harus dibawa oleh gajah, nggak bisa dibawa oleh manusia karena banyaknya gudang, kunci gudang itu. Makanya ketika turun perintah kepada Nabi Musa untuk mengambil zakat, dikirimlah amil. Datang amil meminta zakat dari Qarun, karena itu wajib. Qarun menjawab, bilang sama Musa, harta saya ini karena usaha saya sendiri, skill, keahlian. Gak ada bagian Musa di sini. Ya, amil pulang, gak ada apa-apa. Dilapor kepada Musa. Tapi sidang jamaah para pendengar yang dirahmati Allah, beberapa hari kemudian, harta yang banyak Qarun sendiri Allah masukkan di dalam bumi karena membangkang perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam bumi. Hartanya, gudang itu semuanya dia sendiri dimasukkan Allah dalam tanah. Kekuasaan Allah membuktikan. Orang-orang heran, kemarin ada kita ngomong minum kopi di sini. Kemana Qarun? Rupanya sudah ditelan oleh bumi karena ingkar, sombong. Dipikir harta itu karena dia buat sendiri, padahal harta itu Allah yang anugerahkan kepadanya. Ini kalau orang sibuk dengan harta, maka nanti di hari kiamat bersama kelompok komunitas Qarun nanti. Faman syagalahu anha malakau fahuwa ma'a Fir'aun. Barang siapa sibuk dianya dengan kekuasaan, jabatan, maka dia nanti bersama Fir'aun, laknatillah. Fir'aun di Mesir sombong, takabur dia. Malah mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai begitu, Ibu para pendengar sekalian. Ana turidu, ya, sombong, takabur, seolah dia Tuhan. Tapi apa terakhir? Nabinya ingin dibunuh, tapi tenggelamkan dalam Laut Merah. Nabi Musa dengan mukjizat dibelah dengan tongkatnya, mengeras jadi terowongan jalan di Laut Merah. Akhirnya Musa lewat bersama tenteranya, tapi ketika Fir'aun bala tenteranya tenggelam semuanya di Laut Merah. Tapi Allah memperlihatkan sampai hari ini jasad Fir'aun itu di mumi, tidak busuk, di museum Mesir. Maka Allah mengatakan untuk menjadi bukti kepada orang-orang setelahmu nanti. Inilah model orang yang sombong, takabur, dan Allah Subhanahu wa taala. Faman syagalahu anha riyasatahu fahuwa ma'a Haman. Barang siapa yang sibuk dengan politik, riyasah, dengan jabatan, maka dia nanti bersama Haman di hari kiamat. Haman itu siapa? Haman itu pejabat tertinggi di istana Fir'aun. Kalau kita sekarang ini di istana presiden ada seknet, sekretaris negara itu, yang buat polisi, surat, macam, jadwal. Jadi Haman seperti itu, pejabat tinggi di istana Fir'aun. Sibuk, gak ada perintah, melakukan perintah Allah, sibuk dia dengan jabatannya. Maka dia nanti orang-orang yang sibuk dengan jabatan, dengan politik, itu nanti bersama Haman di hari kiamat. Tuh kelompoknya, komunitasnya.
Faman syagalahu anha tijaratahu fawama Ubay bin Khalaf. Barang siapa sibuk dengan tijarahnya, niaga, muamalah, sehingga lupa salat, diabaikan, ya. Kalau ditutup toko rugi, nanti ada orang beli sebagainya. Itu nanti dia bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf seorang pedagang, sangat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat benci, sangat menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nanti orang-orang yang sibuk bersama Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Bapak Ibu, jamaah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu penting salat yang tidak boleh kita abaikan. Maka secara hakikat seseorang yang sudah terikat dengan waktu digunakan untuk salat, ia akan merasakan manisnya iman dan lezatnya ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang Bapak Ibu para pendengar kalau kita sudah terbiasa menjaga waktu. Baik tak pendentera bisa lalai, bisa tinggal salat ala hentera manteng. Kan biasa seperti itu. Nanti sajalah salat, kan masih ada waktu dan sebagainya. Makanya azan pemberitahuan masuk waktu salat tak hanya sebatas informasi waktunya salat, tapi seruan, transformasi dan anjuran untuk meresponnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat. Mari mencari kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan dimudahkan oleh Allah di dunia sampai ke akhirat nanti. La yasma'u nida'al mu'zan hina jin wala insun wala syai'un illa syahadalahu yaumal qiyamah. Rawal Bukhari. Siapa saja yang tidak mendengar nida panggilan muazzin, baik jin maupun manusia dan segala sesuatu yang lain, nanti pasti Allah akan memberi kesaksiannya. Ada saksi nanti di yaumil qiyamah. Oh, dia mendengar azan tapi tamang regeliung unen debit regeliung wiye. Tak peduli dengan suara azan, padahal itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang malas, merepotkan, itu disifatkan dengan sifat orang munafik oleh Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah menjelaskan 146 ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia menipu Allah, padahal mereka menipu diri sendiri. Dia menipu Allah, tapi dia lupa dia menipu diri sendiri. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikan dengan malas, nyongankan. Kamu kusala, malas. Ada anak salat kanjit. Yura'unan nas. Kalaupun dia salat, ria, memperlihatkan kepada manusia. Dia ada salat. Yura'unan nas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan orang-orang munafik itu tidak pernah berzikir kepada Allah melainkan sedikit sekali. Dengan dunia, ya. Dan sebagian sedikit palilan dengan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Tapi dia tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara yang ideal, negara yang ideal, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah negara yang bersih dari segala kemaksiatan, bersih dari segala fahisyah dan kemungkaran, bersih dari segala aspek yang membahayakan. Tidak ada penyakit. Negara ideal, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hana binatang buas, hana poh mupoh, hana maksiat, hana penyakit, tapi negara yang nyaman di bawah keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu Allah beri lakab negeri Saba. Negeri Saba di Yaman, bagian Yaman sekarang ini, Saba. Gelabel simbol oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena rakyat, warganya taat kepada Allah, bersyukur. Ada bendungan Ma'arib, bisa diairi irigasi ke kanan ke kiri, tumbuh tumbuh-tumbuhan, semua jadi dan sebagainya. Tapi ketika orang Yaman ini ingkar, kufur kepada Allah, maka Allah memberi azab. Bendungan yang hebat itu bobol, hancur. Iya JP Leublang, irigasi enggak ada. Semua tanaman tidak bisa hidup. Kalaupun ada pohon, pohonnya buahnya pahit. Begitulah. Padahal awalnya kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hana nyamuk, hana virus. Uring gijak dalam pohon, dalam taman kebun, nggak usah memetik buahnya. Duduk raga di hati hule, jak laju bak lorong, buah-buahan jatuh sendiri. Begitu makmur, begitu keampunan Allah, kenyamanan diberilah Allah. Tapi ketika mereka ingkar, Allah beri azab secara langsung ya, karena mengangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ay baladatakum baldatun tahiratun anil mu'ziyat lahiyatun fiha. Negeri yang bersih, tahirah dari segala macam penyakit, hana virus. Kiri kanan, muka belakang, nggak ada penyakit, luar biasa. Wala'af, tidak ada binatang buas, tidak ada wabah penyakit, nggak ada ya. Wa rabbukumul ladzi razaqakum thayyibat, dan Allah memberikan rezeki yang baik, dinikmati sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, pesan-pesan kebaikan Quran dan sunnah Rasulullah sangat dianjurkan kita hidup dalam kedamaian, meneruskan perjuangan, meneladani pengabdian, pengorbanan para pahlawan. Ijma'un, rapatkan barisan. Utrukul khilafat, sisihkan perbedaan. Kalau ada yang berbeda, mari kita satukan. Kita membangun negeri ini, termasuk Serambi Makkah yang berlaku syariat Islam. Wa quli wahdah, kuatkan persatuan, sisihkan perbedaan. Al-abtalu zahu bi arwahihim wa jasadihim, para pahlawan telah berjuang, berkorban, mewariskan negeri ini kepada kita sekalian. Pahlawan sudah tiada, mereka tidak menikmati hasil perjuangannya.
tapi mereka mewariskan kepada anak cucunya, kepada kita sekalian. Mari kita jujur, mari kita melanjutkan amanah. Ya, mereka sudah berjuang dengan darah, harta dan air mata, dan mari kita teruskan kepada anak cucu kita, ya, dan sebagainya. Imam An-Nawawi, seorang imam yang dikenal ahli, ya, menulis beberapa kitab: Minhajul Abidin, Majmu' Syarah Muhazzab, Riyazus Salihin, Matan Arba'in. Dikenal sangat istiqamah, tegas. Suatu waktu rajanya itu membuat pengumuman Zahir Baibars bahwa untuk menghalangi masuknya tentara Mongol itu perlu dana peperangan, maka dikenakan pajak dari rakyatnya. Padahal rakyatnya sedang krisis ekonomi, kemarau dan sebagainya. Maka Imam Nawawi lah yang tidak setuju rakyat diambil pajak, karena rakyat sedang sengsara. Dia yang tegas sekali, Pak Ibu sidang jamaah sekalian. Kenapa? Bukan tidak setuju melawan tentara Mongol, tapi beliau tidak setuju mengambil pajak dari rakyat yang sedang krisis ekonomi. Pak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita teruskan kepada generasi anak-anak kita supaya melanjutkan perjuangan ini dengan baik. Sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ta'liful qulub, penerapan ideologi yang kuat, ta'liful afkar, Iqra, membaca tanda-tanda zaman, ta'liful ukhwah, penguatan organisasi persatuan di antara kita sekalian. Mudah-mudahan Allah meridai, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan maunah dan iradahnya kepada kita sekalian, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah para pendengar sekalian, kurang lebih luntuh lagi maaf. Wallah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا.